Sudah Pak ya? Sudah silakan. Oke, ya baik. Shalom Bapak Ibu semuanya, dan shalom Pak dosen, Pak Adolf selaku dosen dari mata kuliah krisis konseling. Di sini saya ingin mempresentasikan dari materi yang diberikan oleh Pak dosen, yaitu tentang krisis yang menyangkut niat bunuh diri. Ya, di sini kita langsung aja ada beberapa data dari World Health Organization ya, yang saya cari dari beberapa sumber dari CNN Indonesia, di mana ada perkiraan 100.000 korban meninggal diakibatkan bunuh diri. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini, tingkat angka bunuh diri yang terjadi di dunia ini cukup besar, ya, sehingga ada 800.000 yang harus meninggal diakibatkan bunuh diri. Dan di sini juga ada beberapa usia dari rentang 15 sampai 29, rentang usia yang menyebabkan kematian bunuh diri itu menjadi tingkat tertinggi kedua. Ya, itu beberapa fakta yang saya jelaskan ya. Jadi di Indonesia juga banyak ya tingkat bunuh diri ya, dari anak usia yang masih muda, baik anak-anak usia SMP, SMA, bahkan sampai ada yang kuliah bahkan kerja pun banyak yang meninggal ya diakibatkan bunuh diri. Banyak sekali penyebab-penyebabnya ya. Sebelum itu saya mau coba membahas beberapa tokoh Alkitab yang kita tahu melakukan tindakan bunuh diri ya. Kalau di sini ada banyak ya, cuman saya di sini ambil 2 saja. Yang pertama ada yang kita tahu yaitu Saul ya. Raja Saul ini ya, kalau kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 31 ayat 4 ya, Raja Saul mati pada waktu melakukan peperangan melawan bangsa Filistin. Pada saat-saat kegentingan dalam peperangan tersebut, yang mana pasukan-pasukannya telah banyak yang terbunuh, bahkan anak-anaknya seperti Yonatan, Abinadab, dan Malkisua juga telah mati, terbunuh oleh tentara-tentara Filistin, sementara ia sendiri telah terluka parah akibat peperangan itu. Maka Raja Saul merasa bahwa saat itu adalah akhir dari semua kehidupannya. Lalu ia mengambil pedang dari ajudannya, yaitu pembawa senjata, dan menghunus dirinya sendiri. Itu terdapat di dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 4. Lalu ada tokoh yang kedua yang kita kenal juga, ini cukup kenal ya, yaitu Yudas. Yudas Iskariot, di mana kalau kita lihat Yudas ini melakukan tindakan bunuh diri ya, yang kita tahu Yudas adalah orang yang sebelumnya telah dipilih Yesus menjadi muridnya. Ya, namun ia telah melakukan dosa dan berkhianat dengan menjual Yesus kepada imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Melihat Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia. Ya, di ayat ini ya tertulis menyesalah dia, kemudian ia menggantungkan dirinya. Itu ada di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 1 sampai 5. Ya, jadi masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan tindakan bunuh diri ya. Sekarang kita akan coba membahas ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya atau KBBI, definisi dari bunuh diri itu adalah dengan sengaja mematikan diri sendiri. Ya. Jadi secara sadar ya, dia tuh tahu kalau dia tuh melakukan tindakan bunuh diri ya. Tapi karena alasan yang kuat dia melakukan hal tersebut tentunya ya. Lalu kita coba lihat ya, ada beberapa metode yang digunakan orang-orang ketika ingin melakukan bunuh diri ya. Lalu di sini ada beberapa metodenya. Yang pertama dengan cara mengikat tali pada leher lalu menggantungkan diri. Ya, ini banyak yang kita lihat seperti di kamar mandi ya. Dia naik kursi lalu dia pasang tali. Ketika dia sudah siap lalu dia lompat dari kursi tersebut sehingga tali itu mencekik lehernya ya, lehernya. Atau ada metode yang kedua yaitu makan atau meminum racun. Ya, ini juga salah satu metode yang banyak orang gunakan untuk bunuh diri ya, baik dari obat-obatan seperti baygon atau obat-obatan terlarang lainnya ya, atau makanan ataupun minuman yang seharusnya untuk bahan kimia tapi digunakan untuk konsumsi sehingga zat-zat kimia tersebut merusak organ tubuh sehingga terjadi yang namanya bunuh diri ya. Atau yang ketiga menembak diri sendiri dengan senjata api ya. Ini juga pernah terjadi ya, lalu menenggelamkan diri sendiri ke dalam air ya. Ada juga yang bunuh diri seperti ini, dia pasrah ya, lalu melemparkan dirinya ke laut atau ke dalam air yang dalam ya, dan dia tidak naik lagi ya.
Lalu ada beberapa metode lagi seperti melompat dari tempat yang tinggi, ya. Ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang di kota-kota besar, ya. Seperti beberapa artis mungkin, ya, ada yang melempar dirinya, ya, dari ketinggian, ya, lalu dia jatuh ke bawah sehingga dia meninggal, ya, bunuh diri. Ada juga yang menusuk dirinya dengan benda-benda tajam, ya, dan menabrak dirinya pada kereta api yang sedang melintas, ya. Mungkin ada beberapa orang yang depresi, orang yang kecewa, lalu dia melihat ada kereta yang berjalan dengan cepat, dia sengaja naik ke rel tersebut sehingga dia melakukan tindakan bunuh diri. Sebenarnya masih banyak lagi metode bunuh diri lainnya, ya. Cuma di sini saya ambil beberapa metode saja yang biasa digunakan orang-orang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Ya, terus kita sekarang mau lihat apa sih yang menjadi penyebab dari orang-orang melakukan bunuh diri, ya. Di sini Hermin, ya, dari judul bukunya, eh, analisis faktor penyebab utama kecenderungan bunuh diri di kalangan remaja, ya. Ini Herman mengatakan bahwa beberapa artikel jurnal menyebutkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan bunuh diri biasanya karena adanya kerusakan mental atau depresi. Ya, jadi ada ketekanan-tekanan yang mengganggu kehidupan dia atau jiwa dia atau pikiran dia sehingga dia merasa sepertinya hidupnya sudah sia-sia, tidak bisa dilanjutkan lagi hidupnya sehingga orang-orang tersebut biasanya langsung mengambil jalan keluar yang sangat salah, yaitu dengan bunuh diri. Ya, mungkin mereka menganggap dengan adanya bunuh diri semua masalah hilang, semua beban masalah hilang, padahal tidak. Ya, depresi yang berat menjadi salah satu penyebab terjadinya bunuh diri. Ini kebanyakan. Ya, depresi timbul karena konsep diri yang keliru sehingga membuat mereka merasa tidak diinginkan. Ya, sehingga mereka melakukan tindakan bunuh diri, tidak berharga dan tidak seorang pun yang mengasihi mereka. Ya, jadi ini cukup menjadi koreksian untuk kita orang-orang yang terpanggil untuk melayani, ya, agar di sekitar kita jangan sampai ada orang yang seperti ini depresi, ya. Karena ini menjadi penyebab faktor untuk bunuh diri, ya. Dan di sini saya langsung saja ambil kesimpulannya di mana bahwa tubuh adalah bait Allah, ya. Tempat Allah bersemayam yang berarti bahwa segala laku orang percaya harus memanifestasikan sifat-sifat Allah di tengah-tengah dunia ini. Allah adalah pemberi hidup dan dia jugalah sebagai pemiliknya. Oleh karena itu, tubuh tidak boleh dimatikan oleh siapapun kecuali oleh kehendak Allah. Oleh karena itu, jikalau seorang telah melakukan tindakan bunuh diri, maka dia telah menyangkali kedaulatan Allah sebagai pemberi dan pemilik hidup. Orang yang melakukan tindakan bunuh diri berarti menolak hidup. Demikian. Iya, Pak. Terima kasih Pak Eston. Ya, sudah disampaikan dengan singkat. Ya, mungkin ada teman-teman mau menambahkan ataupun menanyakan ini tentang niat, baru niat ya, niat bunuh diri ya, niat bunuh diri. Apa yang menyebabkan seorang tuh ya lakukan niat bunuh diri? Nah, tentu banyak faktor. Tadi sudah dijelaskan beberapa di antaranya ya. Nah, bukan saja orang yang jahat ya untuk melakukan niat bunuh diri. Orang yang terkenal baik pun bisa melakukan niat bunuh diri. Bukan hanya orang miskin yang melakukan bunuh diri. Ternyata orang yang kaya pun, bahkan yang sudah memiliki popularitas pun, itu bisa melakukan bunuh diri. Ada apa sebenarnya? Padahal secara kemapanan ekonomi, ya, punya nama, tapi bahkan ada juga pengusaha ya yang sukses ini melakukan bunuh diri gitu ya. Kita dengar berita-berita itu ya, wah itu luar biasa, ada yang loncat dari apartemen kan gitu ya. Nah itu, nah silakan didiskusikan Bapak Ibu, ini menarik. Ini ada Pak Daniel, itu nanti Pak Immanuel, Pak Daniel Marjimin, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya hanya menambahkan yang tadi banyak negara-negara yang rakyatnya melakukan bunuh diri. Yang saya katakan pada kesempatan itu adalah Jepang merupakan
negara yang paling banyak melakukan bunuh diri, meskipun orang tersebut punya pendidikan yang tinggi dan memiliki usaha-usaha yang mapan, tetapi dia melakukan harakiri atau bunuh diri itu dengan cara yang seperti disebutkan di dalam kalah Pak Eston tadi, ya, dia tidak puas tentang dirinya sendiri aja melakukan harakiri. Contohnya, dia Jepang itu termasuk adalah negara yang penduduknya dan pinter-pinter, dan kemudian dalam melakukan sesuatu dia menasihkan juga dengan untung dan ruginya, tetapi tengah-tengah atau akhir di dalam kehidupan, di dalam usahanya itu, kalau merasa dia itu tidak beruntung, dia itu tidak menghasilkan sesuatu, maka harakiri dia lakukan karena malu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang yang memperhatikan, bahkan keluarganya. Dia sangat malu sekali apa yang dia kerjakan itu tidak mengalami keberhasilan. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Pak Eston, dan pada kesempatan ini dipersilahkan untuk selanjutnya menanggapi atau ada yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Saya juga ingin menanggapi Pak. Ya, berbicara tentang Jepang, memang kalau kita lihat Jepang ini adalah negara yang bisa dikatakan gila kerjaan ya, gila karena kerjaan. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin sedikit informasi aja, banyak orang-orang yang bekerja di Jepang itu yang menempatkan tekanan-tekanan yang keras ya, sehingga nggak sedikit lagi ngantri di jalan. Saya pernah lihat videonya, itu nggak asing ya, di mana cowok atau yang sedang bekerja itu lagi pulang atau lagi berangkat membenturkan kepalanya ke lampu merah ya, dia kayak stres gitu. Itu ada sesuatu yang tidak aneh di Jepang. Jadi memang tingkat tekanan depresi ya di Jepang itu sangat besar, sehingga ketika Pak Daniel Marjimin mengingatkan Jepang, saya langsung ke sana. Memang tekanan di Jepang itu mengenai pekerjaan, mengenai kehidupan sangat besar, sehingga nggak sedikit ya yang melakukan tindakan yang bunuh diri tersebut. Ya, gejala-gejalanya mungkin sebelum bunuh diri dia akan stres di depan publik, dan itu hal yang biasa. Jadi cukup mengerikan ya. Demikian, terima kasih Pak Daniel atas masukannya. Oke, berikutnya Pak Nara, silakan Pak. Ya, Pak Eston, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya ingin tanyakan itu, sebelumnya saya mau mengungkit suatu kasus. Ini kejadiannya bulan lalu ya Pak. Bulan lalu yang menimpa persekutuan kami, persekutuan saya, yaitu Persatuan Mahasiswa Kristen di saat saya S1 di Unindra. Itu ada kasus di mana seorang wanita bunuh diri. Ini saya ceritakan karena emang ini udah menjadi rahasia umum. Itu udah sampai trending di Twitter waktu itu. Dan kami juga cukup kaget karena memang si perempuan ini orang yang ceria, pelayanan aktif, mau pujian penyembahan, doa segala macamnya, doa berpuasa, doa mengudara, segala sesuatu dia ikuti, kepanitiaan, benar-benar aktif, dan dia adalah orang yang sangat ceria. Dan dia punya cowok, sehingga pada saat dia bunuh diri di rumah cowok tersebut dengan menggantungkan diri, semua orang menyalahkan menurut orang ini ada indikasi ke cowoknya, ada indikasi pembunuhan atau bunuh diri. Tapi memang tidak diketahui untuk lebih lanjutnya. Kami hanya tahu ceritanya, di mana si cewek ini menyelinap masuk ke rumah si cowok dan menggantungkan diri di sana. Nah, yang nggak diketahui karena pihak keluarga nggak mau memperlanjut untuk ke kepolisian dan ingin menguburkannya aja, ingin mendamaikan situasi aja. Karena memang sudah banyak yang mengetahui, dan ini juga membuat kami gentar, sehingga PMK ini seperti kehilangan arah dan mencari kami sebuah grup pemuritan BKT yang kami sebut dengan Bagi Kemuliaan Tuhan. Mereka cerita tentang hal ini. Yang saya ingin tanyakan adalah gimana caranya Pak, seorang yang sangat ceria, yang seperti nggak kelihatan apa-apa,
tapi tiba-tiba bunuh diri, dan itu membuat kami shock. Kami nggak bisa ngebaca apapun tentang dirinya gitu. Kami nggak mengetahui apapun, dan kami ngeliat dia baik-baik aja. Gimana caranya Pak kita mengetahui seperti ada orang yang akan bunuh diri gitu Pak, dari orang yang terlihat baik-baik aja gitu. Ada nggak indikasi untuk membaca semua itu Pak? Silakan Pak Eston langsung Oke, ditambah. saya coba menjawab sebisa Ditambah saya dengan Pak ya. Ya, dari pengalaman saya ya, ada juga beberapa orang yang melakukan hal yang serupa Pak Nara ya. Orang tersebut dekat sama Tuhan, pelayanan sama Tuhan ya, aktif, selalu setia, gak pernah ada sedikit pun dia jauh daripada Tuhan ya. Cuman kalau saya lihat biasanya orang yang melakukan niat bunuh diri ya, itu awal-awal tandanya itu yang tadinya ceria ya, tiba-tiba cerianya nggak seceria biasanya. Kalau menurut saya pribadi ya, yang tadinya semangat, tiba-tiba dia semangatnya nggak kayak semangat yang biasa. Kayak ada semangat yang dia buat-buat untuk menutupi segala masalahnya. Ya, memang kita kalau orang yang dekat sama orang tersebut, itu akan menyadari kayak ada yang berbeda, kayak ada yang disembunyikan. Sepertinya kita perlu memperhatikan dia lebih lagi. Khawatir dia kenapa-napa ke depannya ya. Itu sebenarnya beberapa orang terdekat mungkin sudah kasih kode seperti itu ya, namun ada beberapa orang lain yang meyakinkan sepertinya nggak terlalu inilah, mungkin memang lagi kondisinya lagi ada masalah sedikit gitu. Jadi yang tadinya semangatnya semangat banget, sekarang semangatnya semangat yang biasa-biasa aja gitu. Namun tanpa kita sadari ya, ketika kita mulai melupakan orang tersebut, mau istilahnya membiarkan ya, tidak mengajak konseling, nggak pernah nanya komunikasi lebih, itu biasanya mereka akan mengambil tindakan yang tadi itu, bunuh diri. Ya. Kalau saya lihat pribadi ya, ada juga kasus yang sama mirip Pak Panara, cuman ini bukan mahasiswa. Ini orang tua ya, orang tua ini memang sudah dekat sama Tuhan sungguh-sungguh ya, pelayanan ya, dari muda sampai dia menikah sampai punya anak juga pelayanan terus. Dan ketika beberapa hari beliau ini memang ada beberapa tanda yang tidak biasanya, tapi tetap semangat beliau tetap semangat, tetap ceria gitu. Cuman dari orang terdekatnya merasa kayaknya ada yang berbeda ya. Coba ditanya, coba dikomunikasi, jangan sampai nanti ada sesuatu yang tidak beres terjadi gitu. Cuman kita beberapa orang yang nggak terlalu deket ya, deket sih, cuman ya nggak selalu 24 jam dengan orang tersebut gitu. Jadi ya udahlah, mungkin ada beberapa masalah saja, jadi nggak usah terlalu diambil nggak usah diambil serius banget lah gitu. Nah, ketika kita sudah berkata seperti itu, sudah berpikir seperti itu, ternyata sudah kelewat. Orang tersebut yang tadinya kita tahu baik-baik aja, tanpa kita sadari dia ngambil tindakan serupa. Itu sih beberapa tanda kalau menurut saya pribadi, ketika orang tersebut ya ingin melakukan tindakan bunuh diri. Ya, walaupun kita ujung-ujungnya mungkin ternyata masalah biasa, tapi mungkin itu salah satu faktornya Pak Nara kalau menurut saya pribadi ya, yang mengindikasikan bahwa orang tersebut ya setidaknya kita tahu dia sedang tidak baik-baik saja ya. Perlu kita ajak obrol ya, dan coba kita cari masalahnya di mana untuk kita selesaikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Demikian, mungkin ada yang mau kasih masukan lagi untuk Pak Nara? Oke, terima kasih Pak Eston. Jadi intinya melakukan pendekatan untuk memahami suasana hatinya ya. Seperti apa ya? Oke, baik. Silakan Pak Arthur. Baik Pak, terima kasih. Halo Brother Eston. Halo Brother. Ya, saya mau ngasih tahu beberapa informasi tentang bunuh diri. Ini bicara tentang alasan-alasan dan bagaimana bunuh diri bukan hanya sebagai satu sikap yang merugikan, tetapi ini juga dipakai di beberapa negara sebagai suatu metode untuk perang. Jadi ini informasi tambahan aja untuk Brother Eston dan juga teman-teman. Nah, yang Brother Eston sampaikan ini adalah kaitan bunuh diri yang menyangkut masalah kejiwaan atau depresi atau stres. Tetapi pada beberapa negara lain, ya, atau di banyak negara seperti yang kita tahu, bunuh diri itu juga sebenarnya bukan
bukan sesuatu yang tidak selalu dianggap sebagai satu hal yang negatif, tetapi bisa juga dilihat sebagai sikap heroik. Ya, ini harus dimengerti. Lalu sikap heroik ini, bagaimana sikap heroik ini dipandang? Nah, beberapa pandangan mengatakan bahwa sebenarnya dinas ketentaraan ya itu adalah salah satu organisasi yang orang-orangnya sebenarnya diisi oleh orang-orang yang berani untuk membiarkan dirinya terbunuh. Nah, cara pandang ini oleh beberapa psikolog ya itu dipandang memang tidak secara langsung, tetapi sebenarnya ini adalah bagian dari kegiatan bunuh diri karena berperang pasti akan menyebabkan kematian. Nah, itu salah satu pandangan. Nah, pandangan lain itu sebenarnya kalau mungkin saudara-saudara ada yang tahu, dalam beberapa perang dunia yang terjadi di banyak negara yang besar di dunia ini, saudara-saudara, bunuh diri dipakai sebagai salah satu metode senjata untuk melakukan pembunuhan. Jadi metode bunuh diri ini dibuat untuk menyebabkan pihak musuh bisa melakukan bunuh diri sendiri tanpa harus dibunuh. Umumnya dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tahanan perang. Seperti Jepang dan Amerika, kalau saudara-saudara tahu Hiroshima dan Nagasaki, ada beberapa tahanan-tahanan perang ya, dan juga Vietnam ya, dan Amerika. Mereka sebagai tahanan-tahanan biasanya, khusus yang tertangkap oleh musuh, mereka akan disengaja diciptakan satu pola yang membuat mereka akan melakukan bunuh diri, sehingga dengan begitu negara yang menahan tahanan itu tidak diajukan kepada pengadilan militer atau pengadilan perang dunia. Nah, caranya tahanan-tahanan yang ditahan ini mereka diberikan makan, tapi hanya mereka tidak boleh bertemu orang lain. Mereka diputarkan kalimat-kalimat negatif sehingga yang mereka konsumsi setiap hari adalah segala hal berita buruk mengenai diri mereka. Jadi diputarkan audio yang mengatakan bahwa mereka buruk, yang mengatakan bahwa mereka gagal, yang mengatakan bahwa mereka tidak mampu, yang mengatakan bahwa mereka lemah. Nah, audio yang dipakai ini secara langsung akan merubah karakter, merubah pola, merubah cara berpikir, merubah kejiwaan, sehingga membuat mereka memutuskan untuk bunuh diri. Nah, ini salah satu metode yang dipakai di dalam perang. Jerman juga menggunakan metode yang sama. Nah, mengenai beberapa ciri khas yang ditanyakan oleh Panara tadi, saya ingin menambahkan. Baru-baru ini juga di sekolah anak saya, ada satu anak yang kelas 4 SD yang membuat surat terbuka kepada teman-temannya yang dekat. Ya, anak ini sebenarnya tidak suka komunikasi. Dari pertama kali saya kenal anak ini dari waktu masih TK, dia sudah memperlihatkan satu ciri-ciri. Nah, saya mengatakan ini sebagai ciri-ciri. Ini yang ingin saya tambahkan buat Panara. Biasanya orang-orang yang punya kecenderungan, dorongan ingin bunuh diri, pertama mereka merasa bahwa mereka tidak punya harapan, Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wajah mereka, penampilan mereka akan terlihat selalu sedih dan murung. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, mereka mempunyai gangguan pola hidup. Pola hidupnya berubah. Kalau dari tadinya normal seperti yang diceritakan oleh Panara, atau mungkin tidak memperlihatkan ciri apa-apa, tetapi kalau kita mau memperhatikan secara teliti atau lebih dekat, pasti akan ada perubahan-perubahan dalam pola hidupnya yang terlihat. Ya, itu akan sangat jelas. Lalu yang kedua, yang selanjutnya, mereka punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri atau membiarkan hal itu menyakiti diri mereka sendiri. Nah, yang paling terakhir, ini juga yang dimiliki oleh anak-anak yang saya ceritakan tadi, dia akan mengatakan atau akan keluar dari mulutnya bahwa saya ingin mati, saya ingin bunuh diri. Nah, anak TK yang saya kenal tadi sekarang sudah kelas 4 SD. Dan kemudian dia mengeluarkan satu surat terbuka kepada teman-teman dekatnya yang dia anggap bisa menerima dia. Dan isinya adalah begini.
Saya kesel dengan mama yang menolong saya waktu saya ingin sengaja menyeberang jalan sendiri. Saya ingin sekali dilindas oleh truk, bilangnya begitu. Kemudian saya kesel sama kakak yang menahan saya megang pisau, padahal saya ingin sekali tusuk leher saya. Nah, ini sudah kelihatan, saya jadi ingat pola-pola ini terlihat sebenarnya dari waktu anak ini masih TK. Terlihat murung, terlihat perubahan pola. Polanya di mana kelihatannya? Karena saya tanya anak saya bagaimana dia berinteraksi dengan anak ini. Lalu yang terakhir, dia kemudian punya kecenderungan membiarkan dirinya sakit, membiarkan dirinya rugi, membiarkan dirinya tidak dihitung. Jadi saya pikir itu ciri-ciri yang sebenarnya perlu diperhatikan secara teliti ketika memang ada orang-orang yang kita tahu memberikan indikasi itu. Jadi itu saja tambahan saya, Brother Eston dan Brother Nara, saudara-saudara yang sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima Pak kasih, Arthur. mengatur Luar biasa. masukan yang sangat bagus, yang luar biasa melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Eston ya, memperkaya. Baik, silakan Pak Dani. Pak Dani nanti setelah itu dengan Bella ya. Pak Dani, apakah sudah terjawab? Barangkali setelah ada dijelaskan beberapa teman atau mungkin masih belum? Silakan. Ada dari saya yang lain Pak, jadi terima kasih untuk kesempatannya. Ada dua yang ingin saya tanyakan, tapi satu dalam bentuk masukan, lalu yang kedua pertanyaan. Yang pertama itu saya menyikapi dari sisi sistematika dari penyajian materi dari Pak Eston. Awalnya dibuka dengan data-data, saya pikir harus dimulai dengan pengertian tadi sudah disajikan situ dan penyebab, sehingga kita mendapatkan pendahuluan yang jelas untuk masuk ke data-data itu. Lalu yang kedua, itu masukkan saja. Yang kedua, di dalam pemaparan materi tadi juga disertakan dengan data-data Alkitab, tapi saya mengharapkan satu bagian, yaitu dampak atau konsekuensi yang dicatat di dalam Alkitab tentang bunuh diri, sehingga setiap kita atau setiap orang yang punya pemahaman atau ingin mengakhiri hidup, dalam hal ini bunuh diri, dia punya pemahaman yang jelas tentang bunuh diri itu di dalam Alkitab itu seperti apa. Sehingga ini menjadi kesimpulan kita di dalam setiap tulisan-tulisan kita. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dani. Saya coba menjawab sebisa saya Pak ya. Baik, kalau saya lihat Alkitab dengan tegas ya dan jelas menyatakan bahwa keselamatan tidak pernah dapat diperoleh oleh usaha manusia karena telah dirusak oleh dosa. Itu di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Dosa membuat manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Namun oleh ketetapan kasih karunia Allah melalui Kristus di dalam pimpinan Roh Kudus telah memilih membenarkan orang berdosa menjadi layak di hadapan Allah. Itu dalam Roma juga. Itulah sebabnya pada uraian sebelumnya ya bahwa tindakan bunuh diri itu sesungguhnya bukanlah faktor penentu selamat atau tidaknya seseorang, melainkan bahwa tindakan itu hanyalah sebagai tanda akhir dari seorang pelaku yang memang adalah orang di luar tubuh Kristus. Dengan demikian tanda itu menjadi tegas dan nyata bahwa pelaku bunuh diri bukanlah pewaris kerajaan Allah. Itu di dalam Titus. Demikian Pak Dani. Baik, terima kasih. Saya mau tanggapi sedikit. Menarik pernyataan dari Pak Eston ya, kalau dikatakan bahwa bunuh diri itu tidak menjadi tanda seseorang bisa selamat atau tidak, tetapi justru saya amati di statement akhir tadi juga agak sempat tumbang tindih statementnya. Jadi kalau kita berpijak dari kasus yang tadi Pak Eston angkat tentang kasus Yudas, di situ sebenarnya kita sudah memiliki sebuah gambaran jelas tentang pandangan Alkitab, konsekuensi yang dicatat di dalam Alkitab tentang bunuh diri itu sendiri. Tadi di dalam tulisan Pak sendiri juga dicatat bahwa Tuhan ini yang Tuhan ini yang pemberi hidup, dan Tuhan juga yang berkenan untuk mengambil kehidupan ini. Artinya bahwa jikalau bukan Tuhan yang mencabut kehidupan ini, otomatis keselamatan kita itu bisa dipertanyakan. Ini menjadi dasar kita. Kalau Alkitab mencatat di sisi Yudas, di situ dikatakan bahwa dia jatuh di tempat yang wajar, yang maksudnya artinya dia sendiri yang memilih jalan itu sendiri, dan itu otomatis keselamatan itu bisa dipastikan dia tidak bisa dapat. Karena apapun kesalahan yang kita buat, ketika kita kembali memohon pengampunan belas kasihan kepada Tuhan,
keselamatan, pengampunan itu kita dapat, tapi akibat itu akan ada. Yang paling prinsip itu kita mendapatkan pengampunan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dhani. Ya, mungkin sedikit meluruskan aja. Jadi intinya yang tadi kesimpulannya bahwa kita sudah tahu bahwa tubuh kita ada bait Allah, ya, di mana kita harus mengikuti sifat-sifat, memanifestasikan sifat-sifat Allah, ya, yaitu menjaga tubuh kita, ya. Kita nggak bisa melakukan seenak diri kita, ya, melakukan tindakan bunuh diri karena kematian adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Jadi siapapun yang melakukan tindakan bunuh diri sudah pasti itu di luar tubuh Kristus. Nah, itu maksud saya. Jadi bukan sebagai pewaris kerajaan Allah orang-orang yang melakukan bunuh diri. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Don dan juga Pak Dhani. Singkat Pak Bella, singkat. Nanti Oceana. Oh ya, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak Eston tentang ada satu kasus yang tentang bunuh diri juga. Ada satu kasus seorang anak gadis karena pergaulannya terlalu bebas, akhirnya waktu itu dia lagi sekolah, tapi karena pergaulannya bebas, jadi dia hamil kan. Pas diketahui orang tuanya bilang, kamu mendingan mati aja gitu. Saya menyesal lahirin kamu gitu. Pokoknya kata-kata yang nggak mengenakan dikeluarin dari mulut orang tua itu. Akhirnya tindakan yang anak itu lakukan, oh ternyata saya ini udah nggak berharga lagi gitu di mata orang tua saya, bahkan di mata teman-teman saya. Jadi tindakan yang dia lakukan itu bunuh diri. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak Eston, apakah itu hal yang bagus atau benar dikatakan oleh seorang ibu kepada anaknya? Menurut Bapak Eston itu gimana? Sebenarnya ketika anak itu udah rusak, kita sebagai orang tua harus rangkul. Tapi ini malah kebalik, ini dikatakan mendingan kamu mati aja dan lain sebagainya. Akhirnya anak itu benar-benar mengakhiri hidupnya. Mungkin itu aja Pak Eston. Ya, baik. Terima kasih Bu Bella atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab sebisa saya. Sebenarnya kalau melihat seorang orang tua yang kecewa terhadap anaknya, itu bukan karena masalah hamil saja, ya. Ada orang juga, ya, yang ketika anak tersebut lahir itu sudah ditolak, ya. Itu sudah ibunya sudah nggak menerima anak ini lahir. Ya, jadi kalau kita lihat memang orang tua yang seperti itu sepertinya jauh dari Tuhan, bukan sepertinya, udah pasti sih, sudah pasti jauh dari Tuhan. Karena orang tua mana yang tega melakukan hal tersebut, ya, menjudge anak yang tidak baik-baik, menghakimi anak yang tidak baik-baik, ya, yang tidak bagus, ya. Pasti setiap sejahat-jahatnya anak, orang tua yang takut akan Tuhan, dia akan memberikan kasih. Ya, karena Tuhan juga memberikan kasih terhadap manusia, ya. Sedosa-dosa apapun manusia, Tuhan pasti memberikan pengampunan ketika orang tersebut datang kepada Tuhan, mengakui dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi tentu jawabannya orang tua tersebut itu salah besar, ya. Karena sekali lagi kehidupan manusia itu bukan di tangan manusia. Ya, maksudnya dalam arti kata mati dan hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Bukan manusia yang menentukan mati hidupnya seseorang, bukan. Jadi kalau ibu tersebut berkata seperti itu kepada anaknya, itu sudah salah besar. Ya, mungkin kalau rasa kecewa sudah tidak bisa dikatakan lagi ketika anak yang disayang, anak yang sudah dibesarkan dari kecil sampai dewasa, yang orang tua pasti berharap banyak kepada anaknya, tapi ujung-ujungnya anaknya malah mengecewakan orang tuanya. Tapi apalah boleh buat, kalau memang udah seperti itu kejadiannya, kita tinggal mengambil sikap dari firman Tuhan. Ya, bagaimana yang harus kita ambil bijaksananya, ya, tanpa menghakimi satu pihak, dua pihak, dan mengambil jalan keluarnya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi itu aja mungkin Bu Bella, ya, yang bisa saya berikan. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Oke, baik. Kasih terakhir Oceana nih. Nanti Pak Melka untuk topik yang lain Pak ya. Ini waktu karena harus jalan terus ini semuanya ya. Silakan. Yuk, Oceana. Baik Pak, selamat malam, Shalom. Terima Shalom. kasih untuk kesempatan yang diberikan.
Ini menarik tentang topik bunuh diri ya. Nah, kalau tentang bunuh diri sendiri kita tahu bahwa ini sudah tidak asing untuk kita dengar. Karena begitu banyak kasus yang kita lihat maupun kita ketahui tentang bunuh diri ini. Karena sejak saya SMA pun ada tahun di mana kalau nggak salah saya kelas 2 SMA itu terjadi begitu banyak kasus bunuh diri di sekolah-sekolah pada tahun itu. Seolah-olah itu jadi kayak ganti-gantian. Jadi misalnya di sekolah saya ada yang bunuh diri, di sekolah sebelah pun ada yang bunuh diri. Jadi tahun itu jadi orang-orang datang melayat bukan karena kasus meninggal sakit, tapi karena meninggal bunuh diri. Ini kan yang terjadi pun kebanyakan anak muda. Nah, seperti yang Bapak Arthur bilang tadi bahwa orang yang bunuh diri itu mungkin sudah tidak punya harapan atau malu atau tidak sanggup lagi dengan tekanan dan masalah yang dia hadapi. Saya pun jujur saya pernah memiliki niat ini. Niat ini sudah berulang-ulang saya rasakan sejak dulu waktu saya belum belajar teologi. Nah, bahkan saya sempat mengunggah foto saya sendiri di Facebook dengan caption begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Seolah-olah orang yang difoto itu, saya sendiri sudah mati. Hanya hitungan menit, begitu banyak komentar dari orang-orang, turut berduka cita, RIP, semoga begitu-begitu. Dan saya takut sendiri, Tuhan, ternyata begini rasanya. Dan akhirnya di situ, saya bilang, aduh sebelum banyak keluarga saya yang lihat, saya langsung cepat-cepat hapus dan saya bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan karena benar-benar rasa takut. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana karena saya sudah mengalami itu dan tiba-tiba saya mengetahui atau mendengar teman saya atau siapapun dan posisi saya akan menjadi seorang konselor di situ, mengkonseling orang yang sudah Kristen, aktif pelayanan, dan seperti yang Pak Arthur bilang tadi, sering mendengar kalimat dari mulutnya ingin mati atau ingin bunuh diri. Nah, otomatis kan kalau kita tahu orang yang sudah sering melayani berarti sudah banyak mendengar firman, tapi dia masih mengucapkan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk mengkonseling orang itu? Karena otomatis apa yang kita bicarakan pun pasti dia bilang saya sudah tahu itu. Saya sudah tahu itu. Kamu nggak rasa apa yang saya rasakan. Nah, cara yang tepat untuk kita mengkonseling tanpa ada istilahnya skakmat dari dia, perlawanan dari dia, itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Bu Hasiana. Saya akan coba menjawab sebisa saya. Ini mungkin agak berbeda, tapi tujuannya sama, Bu ya. Maksud saya juga pernah bertanya seperti itu, ya kan saya beberapa kali follow Instagram kayak Alkitab gitu ya, pokoknya berbau rohani deh. Biasanya di Instagram itu mereka buka tanya jawab gitu kan. Terus aku coba tulis ya, gimana caranya jika nanti ketika aku mati, aku kedapatan bercacat celah, ya. Nah, aku kan coba jelas ketika aku baca firman Tuhan, orang yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang yang putih, yang tidak bercacat celah sedikit pun, ya, orang yang benar-benar menuruti dan melakukan segala firman Tuhan. Tapi kalau kita sebagai hamba pelayan Tuhan yang dari dulu udah melayani Tuhan, tiba-tiba di menjelang akhir hidup kita kedapatan bercacat celah gitu. Gimana caranya biar kita tidak bercacat celah, tidak melakukan dosa ketika kita mendekati ajal kita, ya. Jawaban dari Instagram dari beberapa rohani tersebut itu tinggal jawab tetap dalam firman Tuhan, ya. Saya kayak ngerasa kurang puas. Loh, maksudnya gimana tetap dalam firman Tuhan gitu kan ya? Ya saya juga seminggu-minggu mengikuti ibadah, baca firman Tuhan terus gitu ya. Maksudnya gimana? Apakah itu dapat mengamankan posisi saya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk menjauhi yang namanya dosa-dosa gitu kan? Akhirnya ketika saya renungi, coba pikirkan kembali dan terapkan dalam hidup saya, ya beberapa kali ketika saya biasanya setiap hari mendengarkan khotbah, biasanya 5 kali mau makan dengerin khotbah, ya mau ngapa-ngapain nyanyi lagu rohani gitu kan, itu begitu damai. Tapi beberapa hari saya melupakan rutinitas saya yang biasanya dengerin khotbah, jadi ya udahlah sesempatnya aja dengerin khotbah, atau biasanya nyanyi lagu rohani gitu, sempatnya aja lah nyanyi lagu rohani. Itu langsung berbeda hidupnya. Ya, yang tadinya tenang damai gitu ya, memikirkan hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, tiba-tiba hal-hal yang negatif langsung muncul semua.
langsung masuk semua ya, sehingga itu membuat hidup saya itu jadi jatuh. Yang tadinya sudah bahagia, sudah apa-apa berdoa, terus belakangan ini apa-apa diri sendiri, udah bisa lah. Langsung beda banget hidup saya. Nah, itu juga yang mungkin bisa menjadi penyebab orang tersebut ya jadi melakukan tindakan bunuh diri. Ya, mungkin jawabannya simple, tetap dalam firman Tuhan, tapi kata-kata itu sangat power. Ya, emang kita selalu bergereja, selalu doa pagi saat teduh ya, atau malam doa terus ya. Tapi kalau sedikit aja, beberapa menit aja kita tidak mendekat kepada Tuhan, itu iblis dengan mudah entah bisikin apa, entah pikirin apa yang membuat kita nggak suka dengan dunia ini, akhirnya memutuskan ya sudahlah, akhiri aja hidup ini. Itu sering sekali kalau dari saya pribadi. Jadi jawabannya itu ya, Bu Hosiana. Jadi sebelum ada orang tersebut melakukan tindakan bunuh diri ya, kalau Bu Hosiana jadi konseling, ya mungkin jawabannya bisa seperti jawaban yang saya ya. Jangan biarkan roh jahat mengambil celah dalam hidupmu, tapi isilah firman Tuhan setiap waktu, setiap saat, dimanapun. Ya, sepele, tapi itu powernya gede banget. Ya, demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eston. Pak Eston, saya tanya, Bapak udah punya buku konseling krisis belum, Pak? Oh, yang Bapak ajukan itu ya, Pak ya? Oh iya, belum, Pak. Iya, saya coba cari deh. Punya itu, karena kita kan mau bedah buku itu. Jadi semua kasus-kasus itu ada di buku itu, Pak. Oh iya, baik, Pak. Bunuh diri. Ya, itu sangat lengkap di situ, supaya kenapa teman-teman yang belum pernah membaca buku itu, ketika kita presentasi di sini, di kita sendiri menjadi bagian dari kita. Jadi di situ sangat jelas perkembangan orang niat bunuh diri, sebab apa penyebabnya, lalu pencegahannya bagaimana, yang lakukan pendekatan terhadap orang niat bunuh diri. Nah, di buku ini sangat lengkap itu, Pak. Nah, dibeli Pak, kita semua harus beli buku ini ya. Yang Norman Wright itu Pak ya? Ya, ini kan ini ya, baik, Pak. Buku wajib, buku utama ini. Baik Pak. Ya, coba beberapa kasus yang akan dibahas oleh teman-teman ada di sini. Oke, ada di sini ya. Nah, ini buku sangat bagus sekali ya. Jadi tingkat presentasi orang melakukan bunuh diri itu dijelaskan juga ya. Ya, nah itu saya kalau bisa saya melihat mulai dari tidak ada orang mau niat bunuh diri itu spontan, semuanya itu sudah ada proses dari awal ya. Sekalipun kelihatannya orangnya tadi ramah, baik, melayani, itu di depan kita, tapi ketika dia sendiri apa kita tahu, itu kan ada sesuatu yang disimpan. Yang tidak bisa dibaca, dilihat oleh orang lain. Tapi dia pendam dalam hatinya, ketika dia pendam, ada masa-masa puncaknya, disitulah dia terjadi kemarahan, ataupun mungkin karena penderitaan. Ya, bunuh diri ini, maniat bunuh diri ini, ya, prosesnya sebenarnya sudah panjang itu. Tidak ada yang spontan hari ini, menit ini, jam ini langsung lakukan. Enggak. Itu sudah ada dalam suasana hati. Ya, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya ada beberapa yang dilakukan untuk di sini. Ya, bagaimanapun niat bunuh diri itu tidak baik dan salah, itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Kalau ada di luar Kristen melakukan itu, dan dengan niat untuk menyelamatkan diri, lebih baik bunuh diri, itu pun tidak baik, gitu kan? Ya, ada juga yang mengajarkan bahwa bunuh diri itu baik daripada saya diperkosa, ya, berdosa, berzina, katanya lebih baik bunuh diri. Nah, dua-duanya sebenarnya sama, ya, sama. Nah, ini juga, yang dilakukan di Jepang pun di negara-negara tertentu melakukan bunuh diri, ya itu ada yang melakukan bunuh diri dengan massal, dibenarkan gitu ya. Ada juga bunuh diri karena ingin balas dendam, ada yang begitu ya, balas dendam kepada orang, dilakukan bunuh diri. Nah, tapi kita sekarang ini kan bukan membahas yang sudah bunuh diri,
Tapi orang yang berniat, baru niat. Kalau sudah bunuh diri ya nggak perlu lagi, udah selesai, itu nggak perlu diurus itu. Kan? Yang berniat untuk melakukan bunuh diri, baru niat, ya baru niat. Bagaimana mencegahnya? Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai konselor, bagaimana kita mencegahnya? Ini ada beberapa yang ini selain pendekatan rohani, ya dari rohaniawan, ternyata penting juga pendekatan psikiater, ya psikiater itu orang-orang yang berkecimpung di psikologi yang lebih mengerti psikisnya untuk ditolong, ya. Jadi saling melengkapi dengan rohaniawan, gitu, ya dengan rohaniawan itu perlu diperhatikan. Nah, coba ini saya coba baca singkat ya. Ya, tanda-tanda adanya niat untuk bunuh diri biasanya diawali dengan percobaan bunuh diri, tapi tidak jadi. Dia mau coba-coba bunuh diri, nggak jadi, ya. Ya bisa terjadi dengan karena satu kejeritan, kepahitan, penderitaan. Tanda yang kedua, dia mengancam, saya akan bunuh diri. Ya, ya begitu. Dia akan berkata seperti itu. Biasanya kalau orang mengatakan saya akan bunuh diri, itu jarang terjadi. Ya, jarang terjadi. Nah, kalau dia sudah ngomong, biasanya kalau orang udah benar bulat bunuh diri, dia nggak perlu ngomong. Dia nggak perlu ngomong. Nah, saya kalau ada orang kadang-kadang ini mau bunuh diri, jangan. Kalau saya lakukan aja, kalau itu sudah terbaik. Nah, kadang-kadang orang begitu. Ya, menurut kamu itu sudah baik belum? Saya sudah gumuli, mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Jadi nggak jadi dilakukan itu, spontan. Ya, tanda yang lain, isyarat bunuh diri. Ya, dia ada syarat-syaratnya. Saya akan melakukan bunuh diri kalau dia memenuhi persyaratan itu. Ya, persyaratan misalnya, ya kalau kemauan saya tidak diikuti, maka saya akan bunuh diri. Dia buat satu persyaratan gitu. Ya, kalau keinginan saya tidak dituruti, maka saya akan melakukan niat bunuh diri. Itu baru niat. Dan itu belum tentu terjadi, ya belum tentu terjadi. Kemudian kegiatan bunuh diri. Nah, dia mulai melakukan. Mungkin persiapkan tali, persiapkan apa dan yang lain, persiapkan diri. Nah, dia ngomong ke orang lain. Ini itu tidak terjadi, baru niat, ya. Dan yang terakhir gejala-gejala bunuh diri itu banyak. Banyak juga karena apa? Penyakit yang berlarut-larut tidak sembuh, dia menderita sekali. Nah, lalu dengan pelan-pelan ya udahlah, daripada saya terlalu lama mengalami namanya sakit, menderita sakit, dia mulai pelan-pelan membunuh diri. Pertama tidak mau makan. Ya, dia minum obat berlebihan. Ya. Nah, itu cara-cara. Jadi pelan-pelan dia melakukannya sampai tahap. Nah, ini kalau yang seperti ini perlu masih bisa dicegah gitu. Ya. Coba dilakukan hal-hal yang merusak, merugikan dirinya. Jadi nggak langsung mati gitu. Ya, begitu ya. Nah, yang seperti ini masih bisa dicegah ya. Nah, kalau pencegahannya di buku ini disampaikan ada beberapa langkah. Ya, beberapa langkah. Langkah yang pertama, adakan pendekatan. Tadi dekatan hubungan ya. Pendekatan hubungan dengan orang yang niat bunuh diri. Pelihara kontak dengan orang tersebut, jalin hubungan yang simpatik dan dapatkan informasi yang lengkap mengapa dia melakukan itu. Ya, begitu. Kemudian yang kedua adalah kenali dan jelaskan apa sebenarnya masalahnya. Kita harus tahu masalahnya apa, mengapa dia sampai melakukan niat bunuh diri itu. Masalahnya apa? Penyebabnya apa? Dan kerugian apa yang akan dialami kalau dia melakukan itu. Nah itu bagaimana kata Alkitab ketika dia melakukan itu, ya. Jadi harus tahu jelas. Setelah kita tahu penyebabnya, ya baru kita sampaikan ya dengan jelas bahwa masalahnya ternyata masalah yang masih bisa diatasi. Ya, masih ada jalan keluar, masih ada solusi yang terbaik. Dan solusi itu bukanlah bunuh diri. Itu bisa lakukan. Kemudian yang ketiga, kita bisa perhatikan dikatakan menilai potensi untuk bunuh diri atau keadaan yang mematikan. Nah di sini perlu diperhatikan ya. Orang yang berbuat diri mulai dari kita perhatikan dari umurnya,
Nah, dari keadaan ekonominya, ya keadaan sosialnya, keadaan rohaninya. Nah, ya sejarahnya bahwa dia melakukan bunuh diri itu apa gitu, apa yang melatar belakangi itu perlu dicek, ya. Jadi perlu dinilai, ya perlu dicek, diberikan satu penilaian, ya, menilai bahwa apa tindakan-tindakan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan itu merugikan dirinya sendiri. Disampaikan lebih spesifik. Nah, ketika dia dulu sadar hal itu, nah maka dia akan bisa mencegah, ya, mencegah untuk tidak melakukan itu. Terutama sebenarnya firman Tuhan yang perlu sampaikan kepada orang yang bunuh diri itu, engkau berharga di mata Tuhan. Itu, ya, itu sangat berharga di mata Tuhan bagaimanapun kondisimu dalam keadaanmu. Kadang-kadang begini, orang yang niat bunuh diri ini seolah-olah dia yang punya persoalan penderitaan yang paling berat, tidak ada yang lain. Jadi dia mengungkung diri, sudah membuat dirinya menderita karena dia berpikir hanya dia yang mengalami persoalan penderitaan seperti itu. Karena itu tidak ada artinya lebih baik saya mati, lebih baik mati gitu. Nah, baik, kalau kita jelaskan bahwa masih ada orang lain bahkan mungkin lebih berat daripada yang kamu alami, tapi tidak melakukan niat bunuh diri. Ya, itu merugikan dirimu, ya merugikan orang-orang dekat dengan diri, orang-orang dekat dengan orang yang niat bunuh diri, bahkan juga itu bertentangan dengan Alkitab bahwa dikatakan apa? Janganlah membunuh. Nah, janganlah membunuh dengan melakukan sendiri gitu. Ya, ya itu benar atau tidak itu kadang-kala ada juga orang mengatakan membenarkan bunuh diri itu tidak apa-apa ketika orang mengalami penderitaan sakit menahun tidak pernah sembuh-sembuh, udah nggak apa-apa daripada menderita dengan waktu yang lama bunuh diri itu lebih baik. Ada seperti itu. Nah, ini juga tetap salah, tidak boleh, itu tindakan yang tidak baik gitu ya. Ya. Oke, jadi itu. Tolong Pak, punya buku ini ya semua ya. Ya, bagus ini buku Baik, siap, ini. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. referensikan karena memang bagus bukunya ya. Baik, saya pikir kita batasi waktunya untuk kasus ini karena kita masih masuk untuk presentasi yang berikutnya ya. Ya, secukupnya. Oke, kita mungkin ya, sampai jam 9 saja. Nanti kita bicarakan untuk menggantikan jam yang sudah lewat nanti karena ibadah. Nanti kita bicarakan setelah selesai ini. Baik, terima kasih.